Selamat pagi, Pak Stefanus Gunawan. Saya Randy sebagai mahasiswa teknik industri yang mengambil mata kuliah etika rekayasa dalam teknik. Ingin menjelaskan tentang dampak negatif dan positif mobile banking terhadap masyarakat. Mengapa saya mengambil topik ini dalam tugas Bapak? Itu karena sebelum ada mobile banking, kita tuh selalu menggunakan cara manual untuk mentransfer, yaitu dengan cara datang ke banknya langsung dan mengantri. Dan untuk mengecek saldo di bank kita, kita harus ke sana juga dengan cara mengantri juga. Nah, dengan adanya mobile banking ini, semua fitur yang ada di bank itu bisa disalurkan dengan mobile banking. Bisa secara dilakukan transaksi secara online, dan mengecek saldo secara online juga. Nah, lalu dengan adanya mobile banking ini, saya penasaran dengan dampak negatif dan positif ya. Nah, dengan cara pengumpulan data itu, saya menggunakan metode survei dengan cara kuesioner online. Dan berikut merupakan pertanyaan-pertanyaannya. Yang, yang pertama adalah dampak positif. Pertanyaan pertama, apakah kamu setuju bahwa mobile banking memiliki fitur yang mudah dimengerti? Dan ini merupakan hasil surveinya. Yang kedua, apakah kamu setuju bahwa dengan adanya mobile banking dapat menghemat waktu Anda? Dan ini merupakan hasil surveinya. 10 itu artinya sangat banyak setuju, dan 9 itu artinya banyak setuju. Yang pertanyaan nomor 3. Apakah kamu setuju bahwa dengan adanya mobile banking, Anda dapat memantau transaksi dan saldo rekening Anda selama 24 jam? Dan hasilnya itu seperti ini. Dan yang keempat, itu apakah kamu setuju bahwa mobile banking mudah diakses kapanpun? Nah, berikut merupakan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui apakah ini tuh mobile banking berdampak positif atau tidak. Dan selanjutnya adalah dampak negatif. Nah, yang pertama adalah apakah kamu setuju bahwa mobile banking membutuhkan internet untuk mengaksesnya? Dan berikut merupakan hasilnya. Yang kedua, apakah kamu setuju bahwa mobile banking memiliki resiko terhadap pencurian data? Dan ini merupakan hasil surveinya. Yang ketiga, apakah kamu setuju bahwa mobile banking membutuhkan kompabilitas yang tinggi? Maksudnya kompabilitas yang tinggi itu artinya memiliki HP yang memiliki kompabilitas yang tinggi. Apakah yang rendah itu nggak bisa? Nah, dengan itu kami melakukan survei dan ini hasilnya. Yang keempat adalah apakah kamu setuju bahwa mobile banking rentan dengan penipuan smishing? Smishing itu adalah phishing melalui SMS. Yang belum tahu phishing itu merupakan upaya penipuan untuk mendapatkan informasi tentang data pribadi. Dan berikut merupakan pertanyaan-pertanyaan. Nah, cara kita ngolah data itu kita memakai Excel dan diolah itu per pertanyaan. Yang pertama itu mulai dari dampak positif dengan pertanyaan apakah kamu setuju bahwa mobile banking memiliki fitur yang mudah mengerti. Dan dilihat kalau dari sini surveinya kita tuh transfer itu. Di 5 itu ada 1, 7 atas ada 1, 8 itu ada 3, 9 itu ada 3, 10 itu ada 13. Nah, dan bisa dilihat ini tuh SBS itu kita anggap 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dan sudah terlihat. Nah, data ini itu dapat didapatkan melalui bobot data dikalikan dengan frekuensi. Itu dapat dibuktikan dengan 3 kali 3 itu sama 9. Nah,
Setelah mendapatkan data itu, kita menghitung rata order 1 dengan cara data itu kita dikalikan dengan bobot timbangan. Bobot timbangan itu ada min 7,5% sampai 7,5% dengan selisih itu 1,5%. Nah, D kali BT itu merupakan data kali bobot timbangan. Nah, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, 1K2 itu didapatkan dari perjumlahan D data kali bobot timbangan. Itu 0,06 dan sampai 4,875 apabila tambahan, maka hasilnya 6,1. Dan sigma 1 DJ ini merupakan hasil dari data. Hasil dari penjumlahan data. Nah, D1 itu didapatkan dari sigma 1 hasil ini 88 dibagi 11. Karena di sini tuh ada 11, jadi kita baginya 11. Selanjutnya perhitungan order 2. Order 2 ini cara hitungnya sama seperti order 1 tapi berbeda sedikit. Yang pertama adalah kita memakai data itu kita taruh di baris DJ pangkat 1 ini. Nah, setelah sudah, nah kita beralih ke DJ2. DJ2 ini cara mendapatkannya itu adalah ini 2 ditambah 0 hasilnya sama segini, itu 2. Dan dapat perjelas lagi dengan cara 9 ditambah 2 hasil akan 11. Nah, sampai seterusnya non lagi 88. Sigma 2 DJ ini didapatkan dari hasil dari perjumlahan yang di bawah ini, yang DJ pangkat 2. Dan D2 ini sama juga kayak D1, yaitu sigma 2 DJ dibagi 11. Sorry. Sigma 2 dibagi dengan ini. Ini merupakan rumus. Dan 1K2 ini didapatkan dari D1 dikurang D2. Nah, dapat Anda lihat 1K2 itu memiliki nilai yang sama. Maka bisa dilanjutkan dengan cara menghitung cenderung kelebihan berat data. Nah, di sini KD. KD ini didapatkan dari 6,1 dibagi dengan 8. Hasilnya 0,765152 atau bisa kita bulatkan dalam persen itu 77%. Nah, karena ini memiliki data yang positif, maka ini cenderung ke kanan. Oke. Dengan itu kita bisa perinci lagi apakah ini ke kanannya itu skalanya bagian mana. Dengan cara 0,765 sekian ini kita bagi dengan 5. Kenapa dibagi 5? Karena penilaian kita ada 11 dan ini di sini adalah titik tengahnya 0. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Didapatkan 3,83. 3,83 itu antara setuju dan banyak setuju. Tapi ini kan cenderung ke banyak setuju. Oke. Untuk nomor 1 selesai. Dan nomor 2 sama seperti perhitungan nomor 1. Itu 1K2 ya didapat 6,5, sigma 1 itu didapatkan 94, T1 itu didapatkan 8,55, sigma 2 setelah order 2 itu sigma 2 itu 134, D2 itu 2,03, 1K2 itu sama 6,5. Jadi kita bisa cari kecenderungan data. Dan cenderung data itu 76% yang artinya positif. Yang artinya mengarah ke baik setuju. Dan kita lihat lagi 3,81. Itu sama saja seperti nomor 1.
yaitu antara setuju dengan baik setuju. Tapi ini cenderung ke baik setuju. Kenapa? Karena ini akan dibulatkan ke atas. Lebih dekat dibulatkan ke atas. Dan nomor 3 itu sama saja, tapi di sini beda ya. Dalam perhitungan 1K2 pertama itu didapatkan 5,7. Dan setelah menghitung orde 1 dan orde 2 dan dikurangkan, didapatkan 1K2 5,8. Menurut saya ini kenapa beda itu karena ada kesalahan teknis yang saya tidak bisa temukan. Jadi lalu saya menghiraukannya saja dan melihat dengan angka paling besar. Lalu melanjutkan ke melihat cenderung data seperti biasa dan didapatkan 73%. Dan skala itu 3,65 itu antara setuju dan dengan baik setuju, tapi ini cenderung ke baik setuju. Selanjutnya adalah apakah kamu setuju bahwa mobile banking mudah diakses kapanpun dan didapatkan nilai sebagai berikut, yaitu 1K2-nya 6,3 dan itu sama. Lalu cenderung data itu 73% dan skalanya itu 3,66 itu antara setuju dengan baik setuju tapi cenderung ke baik setuju. Nah, selanjutnya adalah dampak negatif. Dampak negatif ini tuh sama saja, cuman 1K2-nya berbeda. Itu bisa ya, alasannya tuh mungkin karena perbedaan pembulatan, karena yang ini ke bulatan yang lebih kecil dan ini dibulatkannya ke atas, dan tapi saya memakai angka yang lebih besar dan KD-nya itu adalah cenderungnya itu positif dan skala itu 3,85 itu antara setuju dengan baik setuju, tapi cenderung ke baik setuju. Pertanyaan nomor 2 itu 1K2-nya 4,7 dan cenderung data itu masih positif dan skalanya itu 3,42. Itu antara setuju dan dengan baik setuju. Tapi ini cenderung ke setuju karena kita membulatkannya itu antara 3,0 sampai 3,4. 3,549. Kalau sudah 3,5 itu akan dibulatkan ke atas. Ini karena ini dibulatkan ke bawah jadi cenderung ke setuju. Dan nomor 3 itu 1K2-nya 4,7. Cenderung data itu 70%. Dan skala itu didapatkan 3,48. Yang dia itu bisa disebut di antara setuju dan baik setuju, tapi cenderung ke setuju. Itu sama seperti yang sebelumnya. Dan yang terakhir adalah pertanyaan nomor 4. Didapatkan data sebagai berikut, 1K2-nya itu adalah 5,3 dan 1K2 berikutnya itu adalah 5,4. Ini kemungkinan kesalahannya itu masih sama. Nah, dan berikut KD-nya itu 74%. Dan skalanya itu cenderung ke kanan dan di antara setuju dan baik setuju. Tapi ini cenderung ke baik setuju. Oke, setelah mencari perhitungan terhadap satu pertanyaan, saya ini melakukan percobaan dengan menggabungkan semuanya. Sebelumnya itu dari 4 pertanyaan tersebut itu ditambahkan dan untuk bagian negatif itu diputar 180 derajat. Artinya itu adalah yang tadinya sangat banyak setuju menjadi sangat banyak menolak. Nah, dan data positifnya juga
Data positif tetap dijumlah seperti biasa, dan data negatif dan positif ini digabung. Dan sebagai berikut. Sigma 1 DJ itu 687, D1 62,45, dan 1K2-nya itu 3,65. Ini sama ya dengan 1K2 berikutnya. Dan kita itu akan menghitung cenderungnya berat data itu akan kemana. Dan didapatkan 2%. 2% itu masih positif, jadi akan ke kanan. Dan kita menghitung skala. Skala itu 0,08. Itu antara netral atau ragu-ragu dan sangat sedikit setuju. Tapi ini 0,08, jadi cenderung ke netral. Dengan begitu selesai. Terima kasih.